Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah Mbak. Mbak apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Mbak mau curhat apa? Silakan ada guru-guru kita di sini. Silakan. Iya, saya ini kan punya orang tua, Ustadz. Iya. Orang tua saya itu suka doain anak nggak baik. Iya. Kalau marah sedikit sama anak didoanya nggak baik, Ustadz. Didoain kecelakaan. Alhamdulillah. Terus kakak laki saya itu meninggal, Ustadz. Didoain meninggal dibunuh orang. Terus kesampaian, Ustadz, meninggal dibunuh sama orang. Oh, gara-gara doanya ibu bilang nanti kamu dibunuh orang, itu hanya meninggalnya dibunuh orang gitu. Iya, Ustadz. Padahal kan kakak saya itu nggak selalu nurut sama orang tua, nggak berani sama orang tua. Kok bisa terkabul ya doa doa mama saya itu ya, Ustadz? Iya, terus. Saya juga sering didoain kayak gitu, Ustadz. Didoain melarat, didoain kecelakaan. Terus saya pernah juga kecelakaan, Ustadz. Padahal kan saya itu kan nggak berani sama orang tua saya. Padahal saya itu selalu nurut sama orang tua saya. Terus kenapa ya mama saya itu sering kayak gitu doain anak kayak gitu, misalkan kalau marah sedikit datang aja kamu ke orang tua kamu di dalam kubur gitu, Ustadz. Kayak gitu, Ustadz. Baik. Terus terus Ustadz, apakah benar kalau anak sering melakukan maksiat itu orang tua itu disiksa di dalam kubur? Terus bagaimana kita itu tahu kalau tobat kita itu diterima sama Allah? Terus bagaimana kita itu tahu kalau ibadah kita itu diterima? Baik. Bagaimana juga kita tuh tahu kalau Allah itu sudah mengampuni kita? Baik, itu aja Mbak pertanyaannya. Iya, Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Dan untuk yang pertama, insya Allah akan dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Dari sisi menghadapi orang tua mungkin Ya, Ustadz Maulana. sebenarnya begini, nanti dia akan dilanjutkan oleh Habib Muhammad Syahab. Makasih banyak. Nah, buat Mbak, makasih banyak sudah curhat sama kami. Dalam hal ini, kewajiban kita atas menjalankan perintah Allah, yakni memenuhi aturan, apa itu? Tetap berbuat baik kepada orang tua. Kita tidak lihat apakah orang tua itu muslim atau non muslim, apakah orang tua itu taat atau tidak taat. Yang jelas kewajiban kita sebagai anak tetap taat kepada orang tua meskipun orang tua itu tidak sesuai harapan kita. Entah itu berbuat maksiat, entah itu suka menghujat, apalagi kategorinya tadi suka melaknat. Kewajiban kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Kemudian kalaupun terjadi seperti ini, sebaiknya tetap berbaik sangka, jangan memutuskan silaturahmi sama orang tua. Dan kalaupun kita harus mengingatkan orang tua karena suka berlaku zalim, ingatkan dia dengan lemah lembut. Dan yang paling penting, doakan orang tua supaya orang tua mendapatkan hidayah. Mungkin kita berkata, aku kayaknya orang tua saya tidak sesuai agama deh. Nah, kalau begitu doain supaya mendapatkan hidayah ya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Akan dilanjutkan lagi sekarang sama Habib Muhammad insya Allah. Artinya Ya, silakan jangankan Habib. kita, ibu tadi kan bilang saya suka maksiat. Jangankan kita, Nabi Allah Ibrahim itu bilang kalau saya punya anak saya akan potong. Maka dia harus motong anaknya. Sampai kesampaikan. Begitu juga ibu, ketika orang tua menyumpah tidak dilihat kita baik atau tidak. Apalagi ibu bilang suka bermaksiat. Mungkin dari sisi maksiat itu maka sumpah itu dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersangka baik kepada Allah dan mudah-mudahan sumpah itu terlaksana untuk sebagai pelajaran dan sabar apa yang dilakukan orang tua. Dan dalam sisi misalnya kalau maksiat, misalnya kita maksiat, bagaimana cara taubatnya? Jelas kalau taubat itu punya 4 syarat. Kalau belum melakukan 4 syarat ini belum dikatakan taubat. Artinya menyesal, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian niat betul-betul tidak lagi melakukan dosa tersebut. Dan keempat, minta maaf apabila kita berbuat salah kepada orang. Intinya kita yang terakhir bersangka baik. Kita kan nggak tahu kapan taubat kita diterima. Yang penting perintah Allah, tubu taubatan nasuha. Bertaubatlah betul-betul bertobat. Sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saja bilang, ketika sujud aku ini aku tahu sujud aku ini diterima, hari itu aku minta mati. Sahabat Nabi bilang,
kalau sujud ini aku diterima, aku tahu dapat laporan dari Allah sujud engkau aku terima kata Rabi' bin Haytham, maka aku minta mati. Jadi kita nggak usah pikirin artinya sujud kita yang terima atau tidak, yang pikirin terus ibadah, terus berbuat baik, teruskan taubat kepada Allah Subhanahu wa Kalau orang taala. tuanya udah meninggal tetap dosa Bib, anaknya lakukan Oh iya, maksiat itu. ketika orang tua sudah meninggal dilihat orang tuanya didik gak di agama. Ketika orang tuanya didik itu anak dalam ajaran agama, maka apabila itu anak bermaksiat orang tua terbebas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau si bapak atau si ibu tidak mendidik dia dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka apabila itu anak bermaksiat, maka orang tuanya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Bagaimana Mbak? Cukup dengan jawabannya Mbak? Iya. Pokoknya tetap semangat dong, jangan sedih lagi. Dan semoga kita menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita Ada ya. tadi pertanyaannya, ciri orang yang diterima tobatnya? Ya, kalau Mbak sudah dapat. Banyak sudah dapat insya Allah ya. Karena dengan datang ke sini, menghubungi kita, itu tanda-tanda Mau berubah ya? Ya, itu. Masya Allah. Mbak terima kasih, kita doakan semoga Mbak sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah. Kedepannya kehidupan Mbak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya Mbak ya. Iya. Terima kasih sudah mau curhat di Islam itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, banyak sekali pesan dan pelajaran yang kita dapat pagi hari ini. Tapi semuanya belum usai, masih panjang lagi. Masih banyak lagi ilmu yang akan kita gali lagi di sini. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke segmen Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas termasuk daripada amalan-amalan perempuan. Kalau mungkin jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu Indah pagi hari ini mengatakan, tapi emang beda ya sholatnya laki-laki dengan sholatnya perempuan, ibadahnya laki-laki dan ibadahnya perempuan. Kita pengen ini nggak boleh, pengen ini nggak boleh. Dan itu pernah terwakilkan oleh seorang juru bicara baginda Nabi SAW atau juru bicara para wanita di masa baginda Nabi SAW. Disebutlah Sayyidatina Asma binti Yazid. Beliau adalah seorang wanita yang pandai dan beliau juga mengikuti daripada kajian-kajian baginda Nabi SAW. Suatu ketika Asma binti Yazid mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah yang ada di belakangku. Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi seluruh laki-laki dan wanita ya Rasulullah. Kemudian kami beriman kepadamu dan membaiatmu. Adapun kami para wanita terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah, kemudian bagi laki-laki dan kami adalah tempat menyalurkan syahwat mereka. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka dan kami pula yang mengurusi anak-anak mereka. Apakah ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala?" Begitu kata Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha wardaha. Lalu apa yang diprotesnya? Sayyidatina Asma binti Yazid mengatakan, "Kalau laki-laki berjihad tapi kami tinggal di rumah. Kalau laki-laki berangkat ke masjid mendapat keutamaan sholat berjamaah, sedangkan kami di rumah. Apakah kami bisa seperti mereka? Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala seperti kaum laki-laki dapatkan?" Begitu kata beliau. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW tidaklah marah. Dengan akhlak Rasulullah SAW menoleh kepada orang-orang yang lain yang berada pada saat itu. Para sahabat laki-laki yang ada pada saat itu. Pernahkah kalian mendengar pertanyaan dari seorang wanita tentang agama yang lebih baik pertanyaannya daripada pertanyaan Asma ini? Masya Allah. Rasulullah SAW langsung memujinya mengatakan, "Engkau sangat mulia, pertanyaanmu sangat bagus. Kembalilah wahai Asma dan beritahukan kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, upaya mereka untuk mendapatkan keridhaan suaminya dan ketundukannya untuk senantiasa mentaati suami, itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh laki-laki tadi." Hadis riwayat Muslim. Lalu apakah seorang wanita boleh membaca Al-Quran atau melantunkan Al-Quran utamanya di depan laki-laki yang bukan mahramnya? Boleh jadi iya. Alasannya apa? Sesaat lagi hanya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.